Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Rashid. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas ulangan akhir semester, yaitu dengan tema analisis konsumsi energi listrik pada instalasi rumah residensial. Sebelum masuk ke perhitungan dan rumus-rumus yang akan dipakai pada tema kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsinya, pengertiannya. Yang pertama, kita mulai dari pengertian dari analisis konsumsi energi listrik pada instalasi listrik residensial. Jadi, analisis konsumsi listrik pada instalasi listrik residensial yaitu proses menghitung dan mengevaluasi penggunaan energi listrik pada rumah. Lalu, fungsi dari analisis konsumsi energi listrik ini yang pertama untuk mengetahui jumlah energi listrik yang digunakan pada peralatan rumah tangga seperti lampu, kulkas, AC, stop kontak, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk menentukan apakah kapasitas listrik rumah sudah sesuai dengan MCB yang sudah terdaftar di PLN. Lalu, saya akan menjelaskan pengertian dari instalasi listrik residensial. Jadi, instalasi listrik residensial adalah sistem pemasangan dan penyaluran listrik pada rumah, gedung, dan lain-lainnya. Sistem ini berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik dari PLN ke peralatan listrik seperti stop kontak, mesin cuci, kipas, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh seperti lampu yang digunakan di rumah, yaitu lampu 10 watt yang digunakan selama 10 jam. Apa aja sih yang dipakai rumusnya dan bagaimana cara menghitung dan mengetahui berapa kWh atau watt yang digunakan. Oke, sesuai yang tadi saya jelaskan, di sini sebuah lampu dengan daya 10 watt digunakan selama 10 jam tiap hari pada rumah. Rumus yang dipakai yaitu E sama dengan P dikali T. Nah, E itu energi listrik atau watt hours. Nah, P ini yaitu daya atau watt. T ini yaitu waktu lama yang digunakan. Baik, cara perhitungannya yaitu kita masukkan rumus yang tadi, yaitu E sama dengan P dikali T. P nya ini 10 watt dari lampu dan waktunya digunakan 10 jam. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100 watt hours. Nah, tetapi di PLN itu menggunakan kWh. Jadi kita konversikan ke kWh dengan cara 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 kWh. Oke, di sini saya akan melanjutkan ya. Jadi, instalasi listrik residensial dibagi menjadi dua, yaitu konsumsi daya yang besar dan kecil pada peralatan rumah tangga. Nah, jadi konsumsi daya yang besar pada peralatan rumah tangga yaitu ada AC, kulkas, pompa air, listrik, dan lain-lain. Namun, daya yang paling besar adalah AC. AC itu memerlukan sekitar 800 hingga 900 watt dan digunakan bisa seharian ataupun semalaman. Dan yang kedua, konsumsi daya yang paling besar yaitu pada kulkas. Nah, kulkas ini memang wattnya kecil, tapi digunakan seharian. Dan yang ketiga yaitu pompa air, dia lumayan besar wattnya. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang konsumsi daya yang besar pada peralatan rumah tangga. Sekarang saya akan memberitahu konsumsi daya yang kecil pada peralatan rumah tangga, yaitu ada televisi,
kipas, stop kontak, casan, lampu. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menghitung berapa daya yang digunakan pada rumah dan berapa seluruh watt yang digunakan pada listrik di rumah. Oke, jadi sesuai yang tadi saya omongin, kita mulai masuk ke contoh dan perhitungan beban pada peralatan rumah tangga. Ini di sini kita buat dulu ya, ada peralatan, lalu daya, lalu jumlah, lalu ada daya total. Kita mengambil 5 peralatan ya. Yang pertama ada lampu, lalu yang kedua ada mesin cuci, yang ketiga ada rice cooker, dan yang keempat ada kipas, dan yang terakhir ada TV. Nah, lampu itu di sekitar 10 watt, mesin cuci 500 watt, rice cooker 300 watt, kipas 40 watt, dan TV 120 watt. Nah, di sini saya mengambil lampu pada rumah saya, yaitu ada 15. Mesin cuci 1, rice cooker 1, kipas 1, dan TV 1. Nah, untuk menghitung daya total tinggal dikalikan saja. Tadi lampunya ada 15, tinggal dikali sama dayanya, berarti sekitar 150 watt. Mesin cuci tetap 500 watt, rice cooker 300 watt, kipas 40 watt, dan juga TV 120 watt. Selanjutnya kita menghitung total daya terpasang. Cara menghitungnya ini tinggal ditambahin semua. Nah, ini di sekitar 1110 watt. Baik, selanjutnya kita akan menghitung beban puncak. Jadi beban puncak ini konsumsi energi listrik yang dipakai selama berjam-jam. Jadi kita yang pertama memasukkan lampu, ada rice cooker, lalu ada TV dan kipas angin. Lampu itu tadi 150 watt, rice cooker itu 300 watt, TV 120 watt, dan kipas angin 40 watt. Total beban puncak itu tinggal ditambahin semua. Ini di sekitar 610 watt. Nah, jadi saya mengambil peralatan rumah tangga yang ada di rumah saya, dan di rumah saya memakai MCB di 900 VA atau 900 watt. Nah, total beban puncak di 610, sedangkan MCB saya yang dipakai 900, otomatis tidak mengalami trip. Kecuali total beban puncak contohnya 1000 watt dan MCB yang digunakan 900 watt, otomatis itu akan mengalami trip. Baik, selanjutnya kita akan menghitung Demon faktor. Baik, setelah kita tadi menghitung beban puncak, selanjutnya kita menghitung demand faktor ya.
rumus di main vektor itu yaitu df sama dengan dp dibagi total daya terpasang. Nah, BP itu beban puncak. Beban puncaknya tadi kita 610 watt. Dibagi total daya terpasang tadi 1110 watt. Dibagi dan hasilnya 0,55. Nah, selanjutnya ada satu lagi perhitungan, yaitu menghitung arus. Rumusnya cukup simpel, yaitu I sama dengan P per I. P nya tadi di 610 watt, lalu dibagi 220 sama dengan 2,7 ampere. Nah, tadi kita sudah menghitung dan saya sudah memberi contoh. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.